Halo anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang protista mirip hewan atau yang biasa kita kenal dengan protozoa. Sebelum kita masuk ke teori, kita akan membaca peta konsepnya terlebih dahulu. Nah, protista itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama protista mirip hewan, yang kedua adalah protista mirip tumbuhan, dan yang ketiga yaitu protista mirip jamur. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang protista mirip hewan yang dibagi menjadi 4 berdasarkan alat geraknya. Yang pertama ada flagellata, yang kedua ada ciliata, yang ketiga ada rhizopoda, yang keempat ada sporozoa. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu ciri umum dari protista mirip hewan atau protozoa. Yang pertama itu organisme bersel satu, mempunyai inti eukariotik, umumnya memiliki alat anggota gerak dapat berupa pseudopodia, silia, ataupun flagella, serta tidak dapat membuat makanannya sendiri atau bersifat heterotrof. Hidupnya bebas, saprofit, bahkan bisa parasit. Habitatnya ada di air laut, air tawar, tempat lembab, tubuh hewan, ataupun tubuh manusia. Nah, selanjutnya, berdasarkan alat geraknya, protista mirip hewan dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada rhizopoda, yang kedua ada flagellata, yang ketiga ada ciliata, dan yang keempat ada sporozoa. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah rhizopoda. Rhizopoda merupakan jenis protista mirip hewan yang bergerak menggunakan kaki semu atau pseudopodia. Nah, pseudopodia ini berasal dari sitoplasma yang menjulur. Nah, selain untuk bergerak, pseudopodia ini juga berfungsi untuk mencari makanan atau memangsa makanan. Nah, rhizopoda ini berkembang biak secara aseksual dengan pembelahan biner, dan bentuk selnya dapat berubah-ubah, serta rhizopoda bersifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nah, berikut ini merupakan contoh dari struktur rhizopoda, yaitu amuba. Terdapat sentriol, lalu ada plasmolema yang berfungsi untuk melindungi protoplasma. Selanjutnya ada ektoplasma, yaitu lapisan luar dari plasma. Ada endoplasma yang merupakan lapisan dalam plasma. Ada pseudopodium yang merupakan kaki untuk bergerak. Terus ada inti sel atau nukleus yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan yang ada di dalam sel. Lalu ada vakuola makanan untuk proses pencernaan, dan ada vakuola berdenyut untuk proses ekskresi. Lalu ini ada beberapa contoh dari protista mirip hewan rhizopoda, yaitu yang pertama ada amuba yang tadi kita sudah melihat strukturnya, dan ada E. coli yang hidup di usus manusia. Dia tidak bersifat parasit namun dapat menyebabkan diare. Selanjutnya adalah flagellata. Flagellata merupakan jenis protista mirip hewan yang mempunyai ciri-ciri dengan adanya satu atau beberapa flagel pada ujung anterior tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak. Nah, flagellata ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah phytoflagellata dan zooflagellata. Phytoflagellata merupakan flagella yang dapat berfotosintesis karena mempunyai klorofil, sedangkan zooflagellata tidak berkloroplas dan menyerupai hewan. Nah, ini merupakan struktur tubuh dari Euglena, yaitu contoh dari flagellata. Yang pertama ada flagella untuk bergerak, ada stigma untuk proses fotosintesis, ada fotoreseptor untuk membedakan gelap dan terang, dan ada nukleus atau inti sel, ada nukleus membentuk kromosom, ada pelikel untuk mendistorsi bentuk tubuh, ada paramilon, ada mitokondria yang berfungsi sebagai tempat memproduksi energi, ada kloroplas dengan peronoid untuk proses fotosintesis, ada badan Golgi, vakuola kontraktil yang berfungsi untuk mengeluarkan air yang berlebih, ada reservoir yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan atau nutrisi, dan ada sitosom, tempat untuk mengeluarkan lendir. Nah, berikut ini merupakan contoh dari flagellata. Yang pertama ada Euglena viridis yang dapat berfotosintesis, yang kedua ada Volvoglobator yang berbentuk bulat dan hidupnya secara soliter, dan ada Trypanosoma yang bersifat parasit. Ini merupakan beberapa contoh dari banyaknya flagellata yang ada di muka bumi.
Nah, selanjutnya pembahasannya yaitu ciliata. Ciliata itu ciri-cirinya mempunyai silia atau bulu getar yang berfungsi untuk bergerak atau mencari makanan. Nah, silia ini mempunyai dua tipe inti sel, yaitu mikronukleus dan makronukleus. Mikronukleus merupakan bahan inti yang dipertukarkan selama proses konjugasi, sedangkan makronukleus yaitu berfungsi untuk perkembangbiakan dan fungsi seluler. Selanjutnya, ini merupakan struktur tubuh dari paramecium, yaitu contoh dari ciliata. Di sini terdapat silia yang berfungsi sebagai alat gerak, ada mikronukleus yang berperan dalam proses konjugasi, ada makronukleus yang berfungsi sebagai proses reproduksi, ada pelikel untuk memberi bentuk tubuh, vakuola kontraktil untuk mengatur tekanan osmosis, celah mulut untuk memasukkan partikel makanan ke dalam tubuh, ada vakuola makanan untuk pencernaan, ada lubang anus untuk mengeluarkan air yang berlebih hasil dari osmoregulasi, dan ada sitoplasma. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh dari ciliata. Yang pertama adalah Paramecium caudatum, ada stentor, ada Varticella, dan ada Stylonica. Selanjutnya yaitu sporozoa atau apikompleksa. Nah, sporozoa ini merupakan gulungan protista yang dapat membentuk spora untuk menginfeksi inangnya, tidak memiliki alat gerak khusus, dan hidup sebagai parasit di dalam tubuh manusia maupun hewan. Respirasi dan ekskresinya terjadi secara difusi. Nah, berikut ini merupakan daur hidup dari Plasmodium, yaitu contoh dari sporozoa, yaitu seekor nyamuk yang menggigit tubuh manusia, mengeluarkan sporosit, lalu ke dalam hati, lalu dari hati menyebar ke sel darah merah selama 2 hari atau 48 jam mengalami sporulasi, lalu menyebabkan gametosit, terus dia itu menjadi dua, yaitu mikrogamet dan makrogamet, terus dia menjadi zigot atau ookinet, lalu menjadi ookista dan oosit, selanjutnya menjadi sporosit. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, ini merupakan contoh-contoh dari beberapa plasmodium. Yang pertama adalah Plasmodium falciparum menyebabkan penyakit malaria tropika, ada Plasmodium vivax menyebabkan penyakit malaria tetrina, dan Plasmodium malariae menyebabkan penyakit malaria quartana, dan Plasmodium ovale yang menyebabkan penyakit limfa. Terima kasih telah melihat dan mendengarkan serta menyimak video ini. Jangan lupa untuk 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Terima kasih.